Hai, halo kesayangan, apa kabar kamu? Semoga kamu dalam kondisi sehat, bahagia, dan penuh cinta ya. Ketemu lagi dengan saya, Sada Bahiti, dan kali ini saya ditemani oleh Cemplon, Suklepon, Empon-Empon. Kita mau ngobrolin tentang konflik batinnya dia. Ya, konflik batin seseorang yang saat ini namanya ada di dalam hati kamu, yang namanya kamu tuju ya, oke? Yang sabar bun. Yang namanya kamu tuju. Oke, well ini sifatnya adalah general reading, artinya belum tentu resonate dengan semua dari kamu. So, please be wise and be smart ya. Pakai logika aja, kan nggak mungkin nasib semua orang itu sama atau kembar ya. Dan ini pun bisa vice versa. And makasih banget buat kamu yang udah like, subscribe, dan komen. Bunda mau doa khusus buat kamu, tarik nafas. Aku mengambil energi semesta, aku mengambil energi matahari, aku mengambil energi bulan. Buat kamu yang sudah memberikan energi positif untuk channel ini, saat ini kiranya kepada kamu diberikan rasa bersyukur yang mendalam, diberikan rasa keberlimpahan yang besar, diberikan proses kerja dan karya sebagai saluran rezeki dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan kepada kamu terus-menerus mengalir uang ke dompet kamu, terus-menerus mengalir uang ke rekening kamu dengan cara yang baik dan menyenangkan. Diterima ya. And yang belum subscribe, ditungguin, karena dengan subscribe kita akan lebih mudah untuk terkoneksi ya sayangku. Oke, Bunda akan lihat konflik batinnya dia. Oke, di sini ada 9 of Wands. Ada 3 of Cups. Wow. Ada 7 of Wands, oke. Oke, ada the World juga. And di sini ada, we'll see. Oke. Well, ini seseorang yang seseorang yang namanya kamu tuju ya. Oke, ini all zodiac, jadi all zodiac, semua zodiac ada, dan dia adalah seseorang yang sebetulnya pemberani, artinya sebetulnya adalah seseorang yang punya nyali ya. Dan saat ini memang ada konflik, dia memiliki 2 pilihan, ada konflik ya. Dia memiliki 2 pilihan dan sepertinya ini dua-duanya memang, kalau misalnya dilihat di sini, ini ada 3 of Cups. Dua-duanya adalah seseorang yang sebetulnya dia berat gitu ya, berat antara kedua-duanya. Dia tidak tahu harus memilih. Oke. Dan kemudian dia harus bernegosiasi atau harus berbicara secara baik-baik mungkin dengan salah satunya ataupun dengan kedua-duanya, tapi dia tidak mampu untuk melakukannya. Kemudian konflik apakah lagi yang dia miliki? Di sini ada harapan-harapan dia yang tidak tercapai atau di usianya sekarang dia sih sebetulnya kayak membandingkan diri sama orang lain. Harusnya tuh aku punya ini, sudah punya itu, harusnya aku sudah mencapai ini dan itu, tapi ternyata pada usianya sekarang dia belum mendapatkannya atau belum ada pencapaian ke arah sana. And ini sih dia ada satu keinginan ya, satu keinginan untuk hidup itu yang di depan itu cerah. Dia ingin sekali hidup bahagia gitu bersama pasangan dan bersama dengan anak. Dia sangat-sangat menginginkan hal tersebut. Dan saat ini itu ada di dalam kayak angan-angannya dia ya. Dan memang belum tercapai, tapi ini menjadi kayak salah satu harapan dia ya. Oke, saya akan lihat lagi yang lainnya. Konflik batin dia yang namanya di kamu, ada di pikiran kamu. Sekali lagi dia memang sedang bingung ya. Aku tuh harus bagaimana? Apakah yang aku lakukan ini sudah benar?
Harus bagaimana sih itu menjadi peperangan batin untuk dia secara pribadi ya. Apakah jalan yang aku tempuh ini sudah benar? Ada satu peperangan batin di sini. Oke. Dan di dalam hidupnya sendiri ada banyak pengulangan-pengulangan ya. Pengulangan-pengulangan artinya situasi-situasi yang serupa itu bolak-balik terjadi sama dia. Ya, entah mungkin kekecewaan atau sesuatu yang terjadi tidak sesuai harapan itu terjadi bolak-balik berkali-kali sama dia. Dia punya repeat pattern. Repeat pattern itu pola berulang. Ya. Dia punya pola berulang itu di dalam kehidupannya yang kebetulan negatif. Negatif artinya misalnya dia punya kegagalan cinta, maka itu terjadi berulang-ulang. Itu menjadi salah satu konflik. Oh ya, dan saat ini di dalam hatinya sendiri dia ada kebencian, dendam, atau kedengkian, semacam itu ya. Hatinya sedang sakit saat ini, hatinya sedang sakit. Kayak minum racun ya. Sakit hatinya itu kayak minum racun. Namanya orang minum racun itu pasti pasti lama-lama mati atau sakit. Tapi bukan. Ini bukan literally dia akan mati, enggak. Tapi maksud saya orang kalau minum racun itu kan sakit ya minimal, terus mati gitu ya. Mati atau sakit lah minimal. Nah, kebencian atau dendam atau kemarahan, kekecewaan yang dia simpan itu ibaratnya kayak racun. Analoginya kayak racun. Ya, itu akan menggerogoti hidupnya sendiri, entah nanti berupa apa. Biasanya akan ada kekacauan-kekacauan karena menyimpan emosi-emosi negatif. Ingat kinerja semesta, bahwa yang kita rasakan itu menghasilkan pancaran, getaran, atau gelombang, atau vibrasi apapun namanya, yang akan direspon oleh semesta dengan getaran atau gelombang yang sama. Kalau kita bergerak di getaran rendah, maka semesta akan membalas dengan getaran yang juga rendah. Ya, itulah kenapa terjadi pola berulang di dalam kehidupannya. Ya, dan ini adalah yang negatif. Oke, saya akan lihat lagi. Apa sih yang menjadi konflik batinnya saat ini? Dia nggak bisa ngomong ya. Ini dia nggak bisa jujur, nggak bisa bicara. Dia punya sesuatu maksud, tapi tidak bisa bicara. Entah mungkin dia tidak bisa bicara dengan kamu, atau mungkin dia bahkan tidak bisa bicara dengan seseorang yang lain, karena ini kan ada terlibat cinta segitiga ya, ada konflik gitu di situ. Jadi dia pun sebetulnya tersiksa batinnya karena dia merasa kayak tidak dimengerti, tidak dipahami, tidak dimengerti. Ya jelas dia membutuhkan healing, jelas dia membutuhkan kesembuhan batin, ini kerasa banget. Dan memang hatinya saat ini sedang sakit banget. Jadi kayak misalnya di ulu hati, itu kayak ada sesuatu yang ganjel gitu ya. Kayak ada sesuatu yang kayak gimana gitu loh di ulu hatinya. Apalagi dia lebih banyak bermimpi saat ini. Oke, jadi dia lebih kayak apa ya, lebih banyak berharap ya, lebih banyak hidup di dunia mimpinya sendiri sebetulnya. Karena ada kebingungan-kebingungan, jadi harapan-harapan tidak tercapai. Kemudian dia berada dalam kebingungan, ya. Dan saat ini saya akan lihat untuk konfliknya tentang kamu. Konflik batinnya sendiri tentang kamu. Konflik cinta segitiga. Konflik batin cinta segitiga. Ternyata dia masih ingin memilih ya dalam di dalam perenungannya, di dalam diamnya, dia masih ingin memilih. Oke, it's okay. Namun dia tahu bahwa dicintai oleh dirimu itu dia merasa sempurna.
Dia merasa so complete, dia merasa begitu lengkap, dia merasa begitu sempurna karena cintamu itu menyempurnakan kehidupannya. Dan sebetulnya dia pun gelisah ya kalau misalnya kamu punya yang lain. Jadi ini sebetulnya dia ada cemburu ya. Pikiranku gelisah membayangkan kau dengan yang lain. Tapi ternyata dia sendiri pun juga masih berada dalam konflik cinta segitiga. Namun saat ini dia menunggu ya, menunggu pesan dari kamu ya. Dia menunggu kabar kamu bagaimana ya. Dia menunggu pesan dari kamu. Dan sebetulnya dia pengen kamu tahu tentang isi hatinya. Aku ingin kau tahu isi hatiku. Tapi dia lelah sebetulnya dengan konflik yang dihadapi ini. Hanya saja sekalipun lelah dia tidak bisa pergi gitu dari situasi seperti ini. Dan ada satu sikap kamu yang itu dia nggak suka. Ada satu sikap yang dia tidak suka ternyata di sini. Saat ini memang dia berpikir bahwa dia harus melepas kamu dari hidupnya sebetulnya. Tapi di satu sisi dia masih terus memikirkan kamu ya. Jadi sebetulnya ada satu kesadaran bahwa dia harus melepaskan kamu dari hidupnya. Tapi dia pun terus memikirkan kamu. Jadi memang ini yang menjadi konfliknya, konflik batinnya dia. Mengapa tidak kita bicarakan secara terbuka? Dia menanti-nanti momen untuk kamu dan dia itu bisa bicara belak-belakan tentang kalian ya. Tentang kalian, dia, dan dia yang lain. Ya, dia sih pengen sebetulnya karena memang ini dia pengen kamu tahu isi hatinya. Ada sesuatu yang dia pengen kamu tahu, tapi di sini dia menunggu. Dia menunggu aksi dari kamu ya, menunggu pesan dari kamu. Oke, saya akan lihat dulu. Kenapa bukan dia yang berinisiatif? Karena sebetulnya kan dia yang pengen ya. Oke. Kenapa bukan dia yang berinisiatif? Balik. Kenapa bukan dia yang berinisiatif untuk menghubungi kamu? Kenapa dia harus menunggu? Oke. Ini dia tidak dia menunggu itu karena kurang informasi. Dia masih banyak dipenuhi dengan prasangka-prasangkanya sendiri. Iya, dia kayak semacam takut gitu ya. Takut kalau misalnya nanti dia yang maju, dia akan menghadapi satu kekecewaan. Jadi dia takut dengan berita atau takut dengan balasan kata-kata yang tidak sesuai dengan harapan dia. Jadi sebetulnya nyalinya sih cukup ciut ya. Nyalinya cukup ciut untuk bisa menerima satu kenyataan yang dia tidak harapkan, karena memang di dalam kehidupannya sendiri ini sebetulnya sudah banyak kekecewaan. Di dalam hidupnya sendiri sudah banyak luka, sudah banyak konflik. Kemudian ketika harus berhubungan dengan kamu, ini dia merasa ada takut nanti akan ada kekecewaan yang lainnya lagi. Ya, oke. Dan saya mau lihat sebetulnya apa sih penilaian dia tentang kamu. Penilaian dia tentang kamu. Kamu di mata dia itu seperti apa? Dia menilai kamu adalah orang yang manis, orang yang baik ya. Dia menilai kamu adalah seseorang yang baik. Dan hidupnya, dia menyadari bahwa hidupnya sekarang tuh kayak kapal pecah. Ya, jadi hidupnya berantakan. Dan dia malu dengan kondisi itu. Sebetulnya dia masih ada rasa ke kamu ya. Masih ada rasa ke kamu sebenarnya.
Tapi dia pun tahu bahwa hubungan kalian tuh sebetulnya kayak seolah-olah kayak nggak ada kelanjutan. Kayaknya seolah-olah hubungan kalian ada sebuah hubungan yang mustahil. Namun di satu sisi, ini ada satu pesan dari dia, tunggu aku. Tunggu aku. Well, dia menunggu pesan dari kamu, tapi juga sebaliknya, dia juga berkata menunggu. Kalau misalnya kamu tidak mengirim pesan sama dia, ini dia yang akan datang kepada kamu, hanya saja timeline-nya masih panjang atau waktunya masih panjang, karena memang kondisi dia tidak memungkinkan. Dia berkata, tunggu aku. Kita akan lihat ya. Oke, kalau misalnya tunggu, apakah dia benar-benar akan datang? Dia memintamu menunggu, tapi apakah benar-benar dia akan benar-benar datang? Tunggu aku, tapi apakah dia akan benar-benar datang? Oke. Ya. Iya. Dia akan benar-benar menemui kamu ya? Dia akan benar-benar datang untuk menemui kamu. Tapi kondisi ketika kalian bertemu itu belum berubah dari seperti sekarang. Artinya kalau misalnya pun saat ini dia sudah memiliki seseorang yang lain atau kamu sudah memiliki seseorang yang lain, bisa ya. Kondisinya belum berubah, artinya sekalipun terjadi pertemuan, namun sesuatu hal karena dia udah punya yang lain atau kamu sudah punya yang lain, kalian tetap nggak bisa bersatu, ya. Namun ini memang akan terjadi pertemuan. Dan kalian hanya bisa memuja satu sama lain dalam terangnya cahaya bulan. Artinya hanya bisa saling mencintai, hanya bisa untuk saling merindukan, mengirim pesan melalui bulan. Ya, seperti ini. Ini adalah ya warna-warni kehidupan seperti ini. Gak apa-apa sih, ini kalian akan berbahagia gitu hanya dengan mengagumi satu sama lain, hanya akan berbahagia dengan kondisi yang memang sepertinya gak memungkinkan, ya. Cinta cukup untuk cinta. Di sini ada sebuah cinta di mana memang mungkin secara fisik tidak memungkinkan, tetapi ada pertautan jiwa antara kamu dan dia. Saya akan lihat ya kira-kira kalau misalnya bertemu ini pertemuannya kapan. Karena ini dia berkata dia akan datang. Ada bulan April di sini, April. Apakah April ini? Apakah April tahun ini? Atau apakah April tahun depan? Oke, dalam kurun waktu maksimal 2 tahun. Ya. Ada kurun waktu maksimal 2 tahun dia akan datang dan bertemu dengan kamu. Maksimal ya 2 tahun itu artinya bisa sebelumnya, bisa 1 tahun, bisa 6 bulan, atau bisa tiba-tiba besok gitu, mak bedunduk gitu ya. Mak bedunduk itu artinya tiba-tiba gitu ya. Tiba-tiba dia nongol. Jadi maksimal dalam kurun waktu 2 tahun, ini dia akan datang untuk mencari kamu dan akan menemui kamu. Oke, dan kira-kira readingan ini resonate buat kamu dengan zodiak atau sio apakah? Ada sio kambing di sini tahun kelahiran 7991-2003. Ada sio kelinci di sini tahun kelahiran 758799. Lalu ada Capricorn. Ada Cancer, Pisces, Scorpio. Ada Aquarius. Ada Virgo. Ada sio macan tahun kelahiran 748698. Ada Gemini, Aquarius, dan Libra. Tadi Aquarius sudah di-mention. Kalau misalnya muncul 2 kali berarti energinya cukup kuat. Ada Gemini ya, oke. Gemini tadi juga sudah di-mention.
Ada Sio Tikus, tahun kelahiran 728496. Oke, benerin dulu. Lalu ada Sio Ayam, tahun kelahiran 81, 93, dan 2005. Dan ada terakhir, ada Aries. Oke, ada Aries di sini. Well, kemudian untuk inisial ada V Viva, ada X Extra, ada B Bravo, ada O Oscar, ada H Hotel, ada F Fanta, ada D, oh sorry, ini B, P, ada P Papa, ada S Susu, ada C Cica, ya. Ada H lagi hotel, berarti energinya cukup dominan, ya. Ada I India, ada Q Quebec. Emang ada orang namanya yang awalannya Q gitu ya? Kayak jarang ya. Ada U Ultra, ada T Tantra, ada F lagi Fanta, ada dua zodiak. Dua inisial cukup dominan, yaitu F dan juga F dan apa tadi ya? Oke, F dan I ya. Ini I, ada I lagi. Oh, F dan H. F, H, dan I cukup dominan. Oke, lalu ada R Romeo. Ada N Negeri. Dan terakhir, oke, ada N lagi, Negeri. Dan terakhir, nggak mau ambil satu. Ada A Alpha. Oke, kurang lebih ini buat kamu dengan inisial-inisial yang sudah Bunda sebutkan dan juga Sio atau zodiak yang sudah Bunda sebutkan. Well, it's okay sayang. Ya, cinta cukup untuk cinta. It's okay. Well, kalau misalnya readingan ini resonate buat kamu, Bunda minta feedbacknya di kolom komentar. Dan buat kamu ingin melakukan personal reading, silakan hubungi nomor yang tertera di kolom deskripsi. Tentu saja berbayar ya, Marimar, oke. And ada yang namanya Marimar beneran loh. Kapan hari komen? Kalau gitu Bunda ganti ya. Tentu saja berbayar Pulgoso, oke. Buat kamu yang kebetulan nggak ada budget, tungguin Bunda live di YouTube. Bunda sering banget live di YouTube untuk memfasilitasi kalian yang memang belum ada budget. Karena itu nyalakan loncengnya. Nyalakan loncengnya, ya. Diketik tombol lonceng lalu diklik yang all atau semua. Ya sayang, dengan begitu kalau misalnya Bunda live, kamu udah langsung dapat notifnya dan bisa langsung gercep. Langsung aja nanya, tulis pertanyaannya. Karena biasanya Bunda live itu cuma sekitar 5 menit atau 10 menit, oke? Well, terima kasih kesayangan, aku mendoakan segala yang terbaik untukmu. I love you. Bye-bye.